Sebelum menonton lebih lanjut, jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Tuturut. Punten, Pak. Ya Allah. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Kerja. Selamat bekerja bagi yang melakukan aktivitas bekerja. Pagi-pagi di Kota Gresik, bosku. Mantap banget. Oke, bentar ngepom dulu. Isi bensin si bejo. Isi pertamax. Mana yang pertamax? Oh, itu. Yuk isi yuk. Manasin si bejo sama manasin action cam cuy. Jadi sekarang hari Minggu pagi, tanggal 22 Agustus 2021. Lagi gabut aja sih di rumah dan pengen ngevlog, baca tipis-tipis. Bentar, kita matiin dulu lah. Oke. Bismillah. Subhanallah disa orang hadzal muqannalahu muqinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oke teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek yo welcome back my channel Roji Wijaya Motovlog Star Ketuk Jos. Oke teman-teman, kali ini perdebatan pagi ini saya bersama si Bejo akan sedikit menceritakan sih. Ini menceritakan pemakaian blok OB selama 1 tahun tepat sekarang. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pemakaian blok OB cuy, tentunya. Dan buat teman-teman, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, yang baru mampir monggo di subscribe, jangan lupa di like juga video ini agar saya semangat untuk konten lebih lanjut sih. Banyak orang mengatakan bahwasanya ketika blok OB itu tenaganya akan hilang dan enggak performa seperti blok standarnya cuy. Katanya sih kayak gitu ya. Dan katanya blok OB itu cepat panas gitu, cepat panas, habis itu bikin seker enggak berumur panjang dan lain-lain. Banyak juga alasan-alasan yang bikin orang itu jadi nggak mau nge-OB bloknya gitu, dibuang sia-sia lah, katakan blok yang udah baret-baret itu. Dan ini saya akan menceritakan bahwasannya benar sih yang dikatakan orang-orang itu, benar, betul sekali. Jadi nggak ada yang salah. Cuma perlu digarisbawahi bahwasanya ketika blok sudah di OB dan mengalami mesin cepat panas, temperatur suhu cepat naik, habis itu sampai nge-gym, terus performa tenaga motor melemah, itu ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sih. Salah satunya ketika kita udah nge-OB itu nggak langsung dipasang begitu saja, kita harus ngeporting ulang. Jadi kita tata lebih rapi lagi lubang-lubang exhaustnya gitu ya, antara in dan outnya, habis itu lubang-lubang
bilasnya dan lain-lain itu kita harus ngepresisikan dengan blok standar pabriknya sih. Soalnya ketika nggak presisi itu akan menghambat waktu proses pembakaran cuy, dan itu bisa membuat mesin lebih cepat panas. Ketika mesin cepat panas itu akan mengakibatkan gancet, terjadinya gancet, atau bisa dikatakan ngejil. Bentar, ngegas bentar. Oke, saya ceritakan lagi ya. Kenapa nggak bisa sampai ngejim? Karena di linear OB-nya itu kan panas, otomatis kan memuai lah. Ketika memuai besi kan, kalau memuai kan otomatis itu ya berkembang. Nah itu akan mengakibatkan terjadinya ngejim atau gancet di pistonnya. Jadi apa yang kita harus lakukan kalau ingin mesinnya awet kayak saya ini, terus walaupun dibuat touring antar provinsi itu aman-aman saja, yang perlu dilakukan adalah yang pertama kita harus mengukur dan mempertimbangkan yang tadi lubang-lubang di bloknya itu dipresisikan seperti standar pabriknya. Habis itu kita harus mengukur setelan oli sampingnya. Kita nggak boleh pelit-pelit banget ya, nggak dibuat boros-boros banget sih ya, cuma dilebihin sedikit dari standarnya pabrik gitu. Terus kita juga harus mempertimbangkan setelan karbunya cuy. Jadi misal kalau karbu keiritan, setelan bensinnya makin irit, itu malah makan cepat panas cuy, malah cepat panas. Dan selain setelan karbu, setelan oli samping, kita juga harus menambahkan oli samping di tangkinya. Jadi biasanya aku kalau full tangki ini saya kasih oli samping motul 3 tutup botol Idemitsu. Itu tak pakai touring dari Gresik ke Jogja kayak gitu terus, awet walaupun perjalanan cukup jauh dan ngeresnya cuma sebentar-sebentar sih, nggak begitu lama ya. Dan mesin pun adem-adem saja, ini nggak, temperatur suhunya nggak naik sama sekali loh. Untuk setelan PJMJ karbunya ini saya pakai 150/50 sih. Nggak tahu antara keborosan atau enggak, tapi menurutku standar-standar saja dan nggak panas juga mesinnya. Terus spuyernya pakai Ninja Kiss. Kenapa pakai Ninja Kiss? Soalnya pas waktu itu cari Ninja RR yang new, yang Super Kips, itu kan beda ya spuyernya. Yang Ninja Kiss panjang, yang Super Kips itu kan pendek. Nah makanya itu pas waktu di Jogja sama mekanik Pak Aris DKJ itu diakalin, tadi pakai spuyer Ninja Kiss, terus dipotong, terus dipasang ke karbu si bejo ini sih. Tapi enak-enak saja ya, setelannya mantep banget sih. Dan alhamdulillah selama ini saya nggak ada kendala apa-apa selama pakai blok OB. Panas enggak, kecuali pas waktu macet-macetan gitu ya, mungkin paling parah ya naik ke separuh gini temperaturnya. Itu pun normal sih menurutku, soalnya semua Ninja juga kalau buat macet-macetan juga pasti bakal panas. Soalnya di radiatornya itu nggak ada kipasnya buat menstabilkan suhu di radiator, suhu mesinnya juga itu sih.
Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Dan kesimpulannya kalau pengen nge-OB blok mesin Ninja, kita harus pandai-pandai cari mekanik yang kawak cuy. Dalam artian maksudnya udah biasa nge-OB blok-blok mesin Ninja gitu. Jadi jangan asal-asalan, malah nanti rugi sendiri toh. Kalau asal-asalan itu malah bisa cepat nge-gym lagi dan nurunin blok lagi. Malah menghabiskan biaya perawatan yang cukup banyak cuy, beneran. Ya mungkin begitu saja. Dan untuk bersih mesin enggaknya itu menurutku udah lumrah sih. Ya biasalah, masa mesin 2 tak nggak boleh berisik. Ya bukan 2 tak gitu cuy. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman barangkali yang mau nge-OB atau masih bingung antara nge-OB atau tidak. Semoga segera mendapat pencerahan. Dan mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. See you next video, bye bye. Jumpa lagi di vlog berikutnya. Dadah. Jangan lupa di like, comment, and subscribe bosku. Ciao. Boom.